Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau membahas soal KSNK Biologi 2021 nomor 5 ya. Kita langsung saja. Soalnya berbunyi seperti ini. Beberapa organel di dalam sel seperti retikulum endoplasma dan badan Golgi dapat melakukan transfer membran seperti pada ilustrasi berikut. Jadi di sini ada proses transfer membran yang melibatkan kompartemen donor dan kompartemen target. Kalau kita di sini lihat prosesnya itu, di kompartemen donor itu terjadi pertunasan ya, membentuk vesikel. Lalu vesikelnya itu ditransfer di kompartemen target, dia akan berfungsi, lalu isi dari vesikel itu masuk ke kompartemen target. Jadi ini adalah proses transfer membran. Oke, kita langsung ke pernyataan A. Pernyataan A, proses transfer membran di atas dapat terjadi pada sel prokaryotik. Ini salah ya. Pertama, sel prokaryotik itu tidak memiliki kompartemen dalam selnya seperti pada sel eukaryotik. Jadi teman-teman, sel prokaryotik itu tidak memiliki retikulum endoplasma, badan Golgi, mitokondria, kloroplas seperti pada sel eukaryotik, karena prokaryotik itu sel sederhana ya. Jadi kalau ada istilah lain itu katanya itu sel prokaryotik, sel purba ya, sel kuno. Adapun proses vesikel transfer membran pada sel prokaryotik itu memang ada ya, misalnya pada bakteri ya, semacam ada endositosis dalam bentuk vesikel. Jadi kalau misalnya ada zat yang masuk ke dalam bakteri kan ada misalnya proses endositosisnya tuh. Nah, tetapi proses itu tidak seperti pada ilustrasi di samping ya, tidak ada istilah donor kompartemen donor dan kompartemen target ya, seperti itu. Tidak sekompleks yang ada di ilustrasi di soal ini. Jadi jawaban pernyataan ini salah. Materi tentang transfer membran ini bisa teman-teman baca secara lengkap di buku biologi Molecular Biology of the Cell halaman 647. Yang B, apabila donor kompartemen A, jadi ini A ya, mentransfer membran ke membran plasma, maka lapisan berwarna biru akan berada di sisi ekstraseluler. Katanya yang biru itu akan berada di sisi ekstraseluler. Ini juga salah ya. Jadi berdasarkan gambar, maka orientasi membran tetap dipertahankan saat terjadi donor kompartemen. Jadi kita bisa lihat warna biru ini itu tetap berada di luar dan warna hijau tetap berada di dalam. Jadi tidak ada perubahan orientasi membran sel. Seperti itu ya. Yang kedua, kita juga bisa lihat orientasi protein membran yang tertanam di membran itu sebelum dan sesudah donor kompartemen tetap menghadap sitosol. Jadi yang seperti pentul ini itu protein membran, itu dia tetap menghadap ke sisi sitosol atau sitoplasmanya ya. Ini juga bisa kalian baca selengkapnya di halaman 647 di buku yang sama. Yang C, protein yang bekerja di nukleoplasma diantarkan menggunakan mekanisme di atas. Ini itu salah ya. Jadi kalau protein yang bekerja di nukleoplasma diantarkan menggunakan mekanisme GT transport ya. Warna merah pada gambar di samping. Bisa dilihat di sini. Jadi protein bekerja di nukleoplasma itu diantarkan menggunakan mekanisme GT transport ya, warna merah pada gambar di samping yang ini. Jadi di sini itu ada skema ya, jenis-jenis transport apa saja yang terjadi pada membran. Pada organel-organel di dalam sel seperti itu ya. Jadi kalau dari sitosol ke nukleus itu adalah jenisnya adalah transport bergerbang ya, atau GT transport. Kemudian GT transport itu teman-teman biasanya itu diatur oleh NPC ya, atau kompleks polinukleus. Nah, dalam hal ini juga itu ada peranan dari nuclear localization signal ya, atau NLS, yang dalam hal ini itu dia bekerja untuk menyeleksi masuknya protein ke dalam nukleus seperti protein histon dan ribosom. Ini juga teman-teman bisa baca selengkapnya di halaman 649. Yang terakhir itu, transfer komponen membran menuju mitokondria dan kloroplas itu tidak menggunakan mekanisme di atas. Jadi ini benar karena transfer komponen dari sitosol menuju mitokondria dan kloroplas
itu menggunakan mekanisme protein translocation ya, atau transport transmembran. Ini gambar warna biru ini ya, teman-teman bisa lihat dari sitosol ke retikulum endoplasma dan mitokondria, atau dari kloroplas atau plastida juga ke peroksisom, itu menggunakan transport transmembran. Nah, biasanya translokasi protein transmembran secara langsung itu mengangkut protein spesifik melintasi membran dari sitosol ke dalam mitokondria. Nah, kalau kita bicara transport protein di mitokondria, maka biasanya itu protein yang diimpor ke mitokondria itu dari sitosol, diambil dari sitosol dalam hitungan detik atau menit setelah dilepaskan dari ribosom. Jadi berbeda dengan translokasi protein ke dalam retikulum endoplasma yang sering terjadi bersamaan dengan translokasi oleh ribosom yang menempel pada membran retikulum endoplasma kasar ya. Protein mitokondria pertama-tama disintesis sepenuhnya sebagai protein prekursor mitokondria di sitosol dan kemudian ditranslokasi ke mitokondria ya. Jadi secara singkat, kalau protein mitokondria itu disintesis dulu secara langsung di ribosom bebas di sitosol, baru dia ditransport ke mitokondria. Kalau di RE belum selesai ditranslasi, dia sudah ditransport sebagian ke RE kasar ya, seperti itu.